Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita dibangunkan oleh Tuhan, siap berdoa bersama-sama bagi bangsa kita, bagi apa yang kita alami. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul renungannya adalah menuntaskan mimpi atau menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, kami boleh melihat dan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saya membaca firman Tuhan Bapak Ibu dari Kejadian pasal 10, Kejadian 37 ayat 10 dan Kejadian 19 20. Saya baca firman Tuhan bagi kita. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Dikatakan begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 ayat yang kita baca tadi menceritakan awal mula perjalanan hidup Yusuf. Kita tahu semua Yusuf anak yang dilahirkan oleh Rahel di masa tua Yakub, dan memang Yakub sangat sayang kepada Yusuf dan dia diberikan baju yang bagus, baju yang luar biasa bagus. Jadi ini menggambarkan bahwa memang Yakub itu sayang sekali karena dia dilahirkan oleh Rahel pada usia Yakub sudah tua. Dan Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Dan mimpinya memang secara logika aneh Bapak Ibu, masakan saudara-saudaranya termasuk Yakub dan ibunya sujud menyembah kepada Yakub, ya, dan itu yang membuat saudaranya bertambah-tambah benci Bapak Ibu, bertambah-tambah sakit hati karena dia selain daripada sudah menerima baju yang bagus, jubah yang bagus, juga mengatakan bahwa satu saat nanti saudaranya akan sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Saya memikirkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan dia memang Yusuf atas kedaulatan Tuhan, semua apa yang dimimpikan itu terjadi. Semua apa yang dimimpikan itu terjadi. Dan kita sudah tahu semua karena cerita Yusuf ini, tokoh beriman ini menjadi fenomenal dalam kehidupan kita. Dan kita sangat tertarik dan saya sebenarnya senang sekali mendengar, membaca, merenungkan, menceritakan cerita tentang apa yang dilakukan Tuhan melalui hidup Yusuf. Bapak Ibu Saudara Kristus, ada banyak hal sebenarnya dalam perjalanan hidup Yusuf yang membuat dia menyerah. Ya, saya mencatat Bapak Ibu, saya merenungkan ada 11 hal yang bisa saja membuat Yusuf menyerah untuk menuntaskan mimpinya, menuntaskan janji Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Pertama Bapak Ibu, dia disalahpahami oleh keluarganya. Nah, artinya mimpi yang dia terima dari Tuhan, yang Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Yusuf itu diceritakan kepada keluarganya,
tapi disalahpahami oleh keluarganya, orang-orang terdekat dengan dia. Ini sebenarnya membuat dia bisa menyerah, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dia direncanakan dibunuh, dimasukkan di sumur, kemudian dia dijual menjadi budak oleh saudaranya. Ini juga sebenarnya membuat dia bisa menyerah, Bapak Ibu. Bagaimana dia menjadi budak di rumah Potifar, dibawa oleh Ismail, kemudian jadi budak. Kemudian dia, Bapak Ibu, dia hidup di negeri orang asing, jauh dari orang tuanya. Ini juga bisa membuat dia menyerah sebenarnya. Tapi Bapak Ibu luar biasa juga, diberi kuasa di rumah Potifar. Nah, ini bisa membuat dia sebenarnya maju terus. Tuhan mempercayakan pada dia menjadi orang yang berkuasa di rumah Potifar, dikerjakannya dengan baik. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini juga bisa membuat dia menyerah sebenarnya. Ya, kemudian kenapa dia? Karena dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia berarti membuat dia menyerah. Udah ditugaskan mengurus semua tahanan dalam penjara. Nah, kalau ini bisa dia membuat dia maju sebenarnya, maju terus. Kemudian dia dilupakan oleh juru minum raja. Ya, jadi dia ini sudah gimana ya, saudara, dia sudah ditolong, sudah diterangkan arti mimpinya, juru minum ini baik sekali, dia kembali kepada kedudukannya. Tetapi dia dilupakan, dia tidak, juru minum tidak menceritakan ya selama 2 tahun kepada Raja Firaun. Dan kemudian dia juga, tapi kemudian Tuhan terus melanjutkan pekerjaannya yang dahsyat dalam hidup Yusuf. Dia mengartikan mimpi Firaun dan akhirnya dia menjadi penguasa tertinggi di Mesir, penguasa tertinggi nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya ini mengajarkan kepada kita? Sebenarnya memang Yusuf ini adalah tipologi daripada Yesus Kristus dalam rangka menyelamatkan manusia. Karena Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kristus, apa yang dialami oleh Yusuf sebenarnya adalah gambaran kedaulatan Tuhan, apa yang akan dilakukan Yesus Kristus. Tujuan utama daripada perjalanan Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, dan banyak hal yang dihadapi itu adalah bagaimana dia dalam Kejadian 50 ayat yang Kejadian 50 Bapak Ibu ayat yang ke-20. Nah, ini yang menjadi pokoknya Bapak Ibu, dikatakan di sini ya, jadi dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, waktu Yusuf sudah menyatakan dirinya kepada mereka, kepada saudaranya, betul-betul sudah saudaranya berlutut menyembah kepada dia, Bapak Ibu, dikatakan oleh Yusuf, firman Tuhan oleh Yusuf dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya mengulang sekali lagi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar apa yang dialami oleh Yusuf. Sebenarnya itu yang apa dilakukan saudaranya kepada Yusuf, itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk melihara kehidupan satu bangsa yang besar. Betul Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan ini, bahwa umat Israel, keturunan Yakub, semua mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka dipelihara, makan minum mereka di Mesir karena Yusuf dipakai Tuhan menjadi yang luar biasa. Kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan
sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuh, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku memilih engkau. Jadi walaupun mungkin dalam perjalanan beriman kita kepada Tuhan, kita banyak menghadapi tantangan, mungkin kita bisa disalahpahami, mungkin kita berbagai macam menghadapi tantangan, kesulitan, masalah dalam hidup kita. Tapi ingatlah Tuhan, ingatlah kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa menerima, memegang tangan Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu hatinya diberikan untuk kita dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang kita tidak bisa pahami tentang kehidupan kita ini. Tetapi yang perlu kita tahu, yang perlu kita pegang Bapak Ibu, Tuhan memahami hidup saudara dan saya. Dia tahu hidup kita. Dia mengerti kita. Oleh sebab itu, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Saya sangat percaya Bapak Ibu. Mungkin kita banyak bertanya tentang kejadian apapun. Tentang bangsa ini, tentang kehidupan orang-orang di dunia ini. Kita bertanya kenapa begini. Tetapi Tuhan yang tahu persis. Hati Tuhan sudah diberikan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan rindu kita dimanapun kita ada. Di segala aktivitas apapun kita. Karena Tuhan tahu cerita hidup kita. Dan Dia yang menentukan cerita hidup kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu berjalan terus tanpa menyerah. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Perjalanan beriman kita kepada Tuhan. Satu saat Bapak Ibu, kita akan melihat melampaui dari ekspektasi kita. Melampaui dari apa yang kita bayangkan Bapak Ibu. Yusuf hanya membayangkan Bapak Ibu. Ya, dia orang tuanya, ayah ibunya, saudara menyembah kepada dia. Dimimpikan dia, itu yang diberikan Tuhan kepada dia melalui mimpi itu. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya dipakai Tuhan segala sesuatu itu, segala keadaan itu Bapak Ibu, membuat Yusuf menjadi berkat, bukan hanya bagi bangsa Mesir Bapak Ibu, bukan hanya bagi Firaun Bapak Ibu, tapi juga bagi bangsa Israel, umat keturunan, bangsa keturunan Yakub, keluarga besar Yakub. Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan dan nama Tuhan ditinggikan. Saudaraku, kita ingat Yakub keturunan semuanya. Mereka tulang-tulang daripada Yakub dibawa kembali ke tanah Kanaan, ke Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu, Yusuf mayatnya tinggal mungkin dimumikan Bapak Ibu, dimumikan di Mesir Bapak Ibu. Tapi roh hatinya, hidupnya, apa yang dikerjakan Tuhan oleh hidupnya dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu, dia boleh terus berdampak memuliakan nama Tuhan. Saya rindu setiap kita di tempat ini. Saya rindu setiap kita yang ada berdoa, kita mau menjadi berdampak bagi bangsa ini. Kita berdampak bagi kota kita. Kita berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam segala keadaan, segala situasi, mari kita belajar dari teladan iman daripada Yusuf ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.